بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan segala keterbatasan kita masih tetap bisa melanjutkan aktivitas belajar kita bersama-sama tentang materi tasawuf, akhlak tasawuf. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, teman-teman yang lain barangkali memang tidak ada kendala teknis atau yang lain, mohon diajak untuk bergabung karena untuk materi hari ini kita akan melanjut ke materi tentang adab anak dalam ajaran Islam, gitu ya. Baik, saya akan share screen. Sudah 7.15 biar nanti waktu kita yang ada bisa kita manfaatkan secara efektif dan efisien. Untuk teman-teman yang lain barangkali ada kendala teknis, maka bisa nanti melihat tayangan tunda ya, atau rekaman dari PJJ kita hari ini. Baik, sebelum saya masuk ke materi tentang adab anak dalam Islam, kita coba mereview sebentar atau
mencoba mengkaitkan materi hari ini dengan materi yang sudah saya sampaikan minggu kemarin begitu ya, yaitu tentang makomat dan ahwal. Ada yang masih ingat makomat itu seperti apa dan ahwal itu seperti apa? Ada yang masih termemori di dalam memori sampean gitu ya, makomat itu seperti apa dan ahwal itu seperti apa? Ada yang mau menyampaikan? Makomat adalah tingkatan derajat seseorang di sisi Allah. Tingkatan derajat seseorang di sisi Allah. Baik. Kalau ahwal, sesuatu yang didapat setelah melakukan makomat. baik, yang disampaikan Ananda tadi, Ananda Dwi Amil Dwi ya. Iya, Pak. Oke, benar. Jadi tahapan-tahapan atau tingkatan dalam rangka seorang hamba itu wusul itu sampai kepada tahapan dia sangat dekat dengan Allah. Itulah tingkatan yang dinamakan makomat atau makom. Sedangkan ahwal itu dampak dari adanya makomat itu ya, yang ditanamkan oleh Allah, yang berupa kecintaan yang luar biasa, berupa kerinduan yang sangat membara begitu ya. Baik, kaitannya dengan materi kita hari ini, makomat yang kemarin itu secara apa ya, bukan secara tidak langsung, secara langsung otomatis kalau makomat yang diupayakan mulai dari tingkatan taubat sampai tingkatan yang tertinggi merasa dekat dengan Allah, itu otomatis bagi salik itu akan mempunyai apa yang dinamakan adab. Oke, saya kira adab, kalau kita membahas pengertian adab, tidak ada masalah ya bagi kita ya. Adab menurut kalian seperti apa? Adab saja, adab. Adab itu seperti apa, atau adab itu bagaimana ya adab itu ya? Sikap atau perilaku. Sikap atau perilaku, betul, amin. Sikap atau perilaku. Kalau sekarang dikaitkan dengan ajaran atau tuntunan Islam, maka adab dalam Islam ya berarti sikap atau perilaku, boleh seperti itu, yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. Oke, dalam hal ini peta konsepnya dibagi menjadi tiga sub, yaitu adab kepada anak kepada orang tua, adab murid kepada guru. Berarti ini bisa dengan bahasa lain adab seorang anak kepada orang tuanya yang kedua, orang tua dalam mencari ilmu yaitu guru. Terus adab dalam berteman. Betapa indahnya agama kita itu mengatur sedemikian rupa gitu ya. Jadi semua hal itu baik yang sifatnya besar maupun yang ya remeh mungkin bagi orang lain, kecil bagi orang lain, tapi dalam agama kita diatur sedemikian rupa, dicontohkan oleh Rasulullah. Ya Allah, betapa kita harus bangga dan bersyukur ya, mempunyai agama yang punya aturan yang sedemikian rupa gitu. Kalaupun ada yang mau diperbandingkan dengan agama yang lain, saya kira ya tidak ada bandingannya begitu ya. Agama Islam itu ya sangat sempurna gitu, dan itu harus benar-benar kita kita pegang ya sampai kapanpun gitu ya. Baik, ilustrasi kalau ada seperti ini,
Ini apa yang ada di benak kalian? Gambar ini? Oke, gambar yang saya sampaikan tadi ini terkait dengan ilustrasi adab seorang anak kepada orang tua begitu ya. Baik. Oke, untuk yang kedua ini gambarnya kecil-kecil kelihatan ya di HP kalian. Halo? Nggih kelihatan. Oke, kelihatan. Baik. Untuk yang gambar sebelah kiri itu sepertinya si Mbah Yai sedang ngajar kitab ya pada para santrinya. Terus kalau untuk yang ini sebelahnya ini seperti ilustrasi ada siswa ya, ada seorang anak lewat di depan orang tua. Hari ini itu sangat mahal atau sangat jarang sekali kita temui bahwa anak-anak atau para siswa itu punya tata krama, punya tata laku, tata perilaku terhadap guru-gurunya gitu ya, terhadap orang tuanya, orang tua baik orang tua kandung maupun orang tua yang berada di sekolah atau di madrasah atau di pondok ya gitu ya. Betapa sekarang kalau kita melihat ada anak jalan di depan orang tuanya tanpa adanya adab yang baik, itu kira-kira di diri kalian jika melihat seperti itu bagaimana? Ada beberapa siswa jalan di depan gurunya ya sudah seperti nggak ada yang harus dihormati begitu, lewat begitu saja dan seterusnya. Menurut kalian seperti apa? Atau respon kalian ketika melihat seperti itu bagaimana? Lalu halo, suara saya bisa diterima? Halo? Baik, saya lanjutkan. Ini mestinya kalau kita sedang meeting begini dan ada yang gabung, mestinya ya salah satu etikanya kalau ada yang mengajak dialog maka ya sedapat mungkin direspon begitu, biar tidak menjadi sesuatu atau situasi yang pincang gitu ya. Ada seseorang mengajak berdialog dengan beberapa orang dalam satu forum itu, tapi yang lainnya tidak merespon. Kira-kira bisa terjadi komunikasi tidak? Sepakat kita akan mengatakan tidak akan ada komunikasi yang baik. Itu ya. Jadi saya berharap kalau pas PJJ begini ada kesempatan untuk berdialog, maka sedapat mungkin silakan direspon gitu. Baik, adab anak kepada orang tua seperti apa sih itu? Nih, kalau dalam materi ini itu disampaikan ada sekitar 7. Ya, ada sekitar 7 yang diambil dari risalah yang berjudul Adab Fiddin, adab dalam agama Islam ya, dalam Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, adabul waladil ma'a walidayhi yasma'u kalamahuma, berarti mendengar, yasma'u mendengar
kalamahuma, perkataan mereka. Kalau orang tua kita tinggal misalkan ayah saja atau ibu saja, berarti ya perkataan ayah, perkataan ibu gitu ya. Wa yaqumul qiyamihima, berdiri ketika mereka berdiri gitu ya. Wa yamtathilu li amrihima, dan menaati atau mematuhi setiap apa yang menjadi perintah-perintah beliau. Oke. Wa yulabbi da'watuhuma, dan memenuhi panggilan. Jadi kalau ada orang tua sedang memanggil sedapat mungkin untuk bisa kita hadiri, kita datangi apa yang menjadi panggilan beliau. Kalau misalkan kita sedang ada dalam posisi sholat atau seperti kondisi yang lain yang tidak memungkinkan, bagaimana? Ya tetap kita upayakan bagaimana caranya begitu ya. Jadi misalkan sholat dan sholatnya mungkin bisa terdengar agak dikeraskan bacaannya juga tidak apa-apa, agar orang tua yang sedang memanggil tadi mengetahui bahwa anaknya sedang melaksanakan sholat begitu ya. Baik. Wa yakhfidu lahuma janahadzulli minar rahmati wala, ini seperti yang ada di ayat Al-Qur'an ya. Wala yabromuhuma bil ilhad, kasih sayang gitu ya, merendah kepada mereka dengan penuh kasih sayang, tidak menyusahkan mereka dengan desakan dan permintaan. Oke. Wala yamunnu alaihima bil birri lahuma, dan perbuatan atau berbakti dengan sebaik mungkin pada mereka gitu ya, dan mengurusnya. Wala bil qiyami bi amrihima, dan mengurus ya. Wala yang duru ilaihima, dan tidak memandang mereka sazron, dengan tatapan yang penuh kecurigaan. Wala ya'si lahuma amron, dan tidak membangkang terhadap perintah mereka, perintah yang selagi perintah bagus, perintah ma'ruf, maka sedapat mungkin untuk kita kerjakan begitu ya. Baik, dari 5 adab ini dari 7 poin yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam kitab Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali Al-Adab Fiddin itu. Silakan nanti kalian buat, berarti masing-masing ya. Ini masing-masing atau kelompokan aja mungkin. Satu kelompok 2 orang itu membuat video pendek tentang 7 poin adab anak kepada orang tua. Itu divideokan, dipraktekkan, berarti mungkin 1-3 nanti misalkan siswa A itu mempraktekkan bagaimana cara, atau 3 orang aja, mungkin 3 orang ya. Dia mungkin seakan-akan menjadi orang tua, terus satunya menjadi anak, terus yang satunya lagi itu memvideo, bergantian begitu. Jadi nanti untuk misalkan mendengarkan kata orang tua, misalkan ada si A menjadi orang tua, si B menjadi anak, si C memvideo. Terus nanti untuk yang poin kedua, berdiri ketika orang tua berdiri, maka bergantian, yang B menjadi orang tua, yang A menjadi anak, yang C merekam. Intinya pokoknya dari ketujuh poin tadi, 3 orang ini masing-masing mempunyai peran gitu ya, atau bergantian gitu. Jadi buat video pendek, durasinya nggak usah lama-lama, mungkin bisa maksimal 3 atau 4 menit begitu, tapi mencakup dari ke-7 hal yang ada di materi ini gitu ya, tentang adab
seorang anak kepada orang tua. Baik, dalilnya itu di surat Luqman ayat 14. Ini saya kira hampir dari kita sering mendengar atau bahkan hafal begitu ya tentang dalil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Jadi di situ ada wahnan ala wahnin. Jadi kepayahan di atas kepayahan. Jadi keadaan yang lemah. Saya nggak menemukan. Di ruang ujung selatan ada. Wahnan ala wahnin itu berarti kepayahan yang terlalu payah gitu ya, yang lemah selemah-lemahnya, atau kalau di sini dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah gitu ya. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapinya dalam 2 tahun. Nah, ini juga ajaran dalam Islam gitu ya. Kenapa anak itu atau seorang ya balita itu sekitar umur 2 tahun itu harus disapih gitu ya. Harus diberhentikan dari menyusu asinya si ibu, karena di situ ada silakan kalian cari referensi yang lain tentang hikmah dibalik penyapian 2 tahun itu gitu. Kalau berlebih itu jadi seperti apa, kalaupun berkurang dari 2 tahun itu juga seperti apa. Banyak sudah ada referensi dan seterusnya di sana gitu ya. Dan wa ilayyal masir, dan kepada akulah kembalimu, dan kepada akulah kalian dikembalikan gitu ya, dengan bahasa yang lain. Baik, itu yang menjadi dalil tentang ada seorang anak kepada orang tua seperti itu. Jadi, dan kami perintahkan kepada manusia, bukan ke wawasainal insan, bukan wawasainal muslimin, enggak, karena semua ini ya, ini lebih general begitu. Jadi manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, kepada 2 orang, ibu dan bapaknya. Jadi terutama kepada ibu, jangan sekali-kali kita menambah atau bersalah terus kepada beliau gitu ya, jangan, karena ibu adalah keramat hidup kita gitu ya. Ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wakhfid lahumā janaha dhulli min rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini juga adab atau perintah untuk berbaik kepada atau berbakti kepada orang tua, termasuk di dalamnya ada anjuran atau ada ajaran untuk memanjatkan doa gitu ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, seperti yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita, bagaimana kita bisa menyelipkan atau senantiasa istiqomah untuk berdoa terhadap kebaikan kepada orang tua. Jadi seperti itu, banyak sekali di Al-Ankabut juga ada. Jadi dari sekian ini paling tidak memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa pentingnya, betapa sangat pentingnya adab seorang anak kepada orang tua itu gitu ya. Jadi kalau hari ini ada
sebuah kasus atau ada beberapa kasus yang di situ seorang anak itu sampai berani membunuh orang tua, naudzubillah. Itu ya Allah, betapa dosa di atas dosa gitu ya, sangat aduh ya Allah, sangat tidak pantas untuk kita ikuti gitu ya. Ini aja di surat di surat yang saya tadi bacakan ya, fala taqul lahum uffin, berkata saja, berkata saja tidak boleh, apalagi sampai membunuh. Berarti ya Allah, dosanya sudah sangat besar begitu ya. Jadi Al-Isra ayat 24 ya. Selanjutnya ini ada murid kepada guru. Kalau tadi ada seorang anak kepada orang tuanya begitu, ada 7 poin yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dan di dalam kitab Rasail tadi, atau adab fiddin tadi, yang harus kalian buat video dengan kelompoknya masing-masing, satu kelompok 3 orang, durasinya 3 atau 4 menit gitu ya, yang mencakup dari 7 hal yang disampaikan Imam Al-Ghazali, atau juga bisa ditambahkan dengan yang ada di surat Al-Isra tadi, surat Al-Isra ayat 24. Saya kembalikan lagi, Al-Isra ayat 24. Oke. 24. Ini ya. Di sini juga, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Terus ini terakhir ada ada untaian doa tadi yang begitu dahsyat, yang begitu baik, diajarkan oleh Quran, yang isinya adalah, wahai Allah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya. Robbi irhamhuma, irham, mugi melasi panjenengan huma kepada mereka berdua, kama seperti ya, kama robbayani shaghira, sebagaimana atau seperti ketika mereka berdua telah mendidik aku dan menyayangi aku gitu ya. Jadi boleh ditambahkan itu untuk videonya gitu. Terus adab murid kepada guru. Ini Imam Al-Ghazali lagi juga di sini ada tentang beberapa hal yang ada kaitannya dengan adab, bagaimana seorang murid itu punya adab, punya tata krama, punya tata perilaku, punya sopan santun dalam bahasa kita. Gasnya kepada siapa? Kepada gurunya. Karena guru adalah hakikatnya adalah juga sebagai orang tua kita ya, dalam dalam proses atau dalam masa, dalam situasi ketika kita sedang menimba ilmu. Kalaupun kita sudah keluar, misalkan sudah lulus dari lembaga di mana kita belajar itu, maka jangan pernah mengatakan bahwa dia atau mereka adalah mantan guru saya. Tidak ada ceritanya guru itu adalah mantan. Jadi guru kita selamanya, ketika memang mengajarkan hal-hal baik, maka sampai kapanpun beliau tetap guru kita gitu. Jadi jangan pernah sekali-sekali kalian punya sebuah pernyataan, punya statement, punya anggapan bahwa itu atau mereka adalah mantan guru. Jadi tidak boleh. Jadi ada konotasi jelek ya kalau kita ngomong mantan itu sesuatu yang kurang bermakna baik ya, yang bermakna kurang baik, yang bermakna kurang baik. Adab murid terhadap guru, yakni mengucap salam lebih dahulu. Jadi ketika di jalan atau ketika berpapasan, ketika kalian dari ruang kelas mau ke masjid misalkan, maka ucapkanlah salam ketika assalamualaikum atau merunduk dan seterusnya. Tidak banyak bicara di depan guru, kecuali kalau memang dibutuhkan, situasi dan kondisi itu dibutuhkan. Misalkan kita sedang berdiskusi, sedang berdialog,
Maka hal yang harus kita kerjakan tentunya tetap dengan mengutamakan itikat ya, atau aturan-aturan gitu, bicara di depan guru, berdiri ketika guru berdiri. Jadi kalau di guru berdiri jangan duduk, atau sebaliknya gitu ya. Guru duduk, kalian berdiri, tidak boleh. Tidak boleh mengatakan pada guru, pendapat fulan berbeda dengan yang Anda katakan. Nah, seperti ini nggak boleh. Pangapunten, pendapat jenengan kayaknya nggak sama dengan yang itu. Nah, ini bagian juga dari adab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali gitu, dalam risalahnya, dalam kitabnya gitu ya, bahwa fulan harus enggak boleh pendapat fulan berbeda dengan Anda itu. Ya. Tidak bertanya kepada teman di sampingnya ketika guru dalam majelis. Ini yang sering kali terjadi, ini yang sering kali kita jumpai. Ketika guru menyampaikan sesuatu sedangkan kita dalam posisi bahasanya kita tidak begitu paham dengan materi atau tidak begitu tertarik dengan materi yang disampaikan guru, maka banyak sekali atau sering kali terjadi siswa itu ngomong sama temannya sebelahnya, apalagi di depan. Misalkan ada yang duduknya di paling depan dekat dengan mejanya guru, masih juga seperti itu. Betapa mereka belum tahu adabnya seorang murid kepada guru. Maka jangan sampai seperti itu. Kalaupun nanti ada sesuatu yang mau disampaikan, tahan dulu sampai kira-kira ada waktu yang bisa diminta, atau waktu maksudnya begini, Anda boleh diperbolehkan atau diizinkan oleh guru Anda itu untuk menyampaikan sesuatu, atau misalkan berkomunikasi atau ngomong dengan temannya. Jadi tunggu waktu itu. Ketika guru menyampaikan sesuatu, apalagi hal yang penting banget gitu ya, dan Anda memang belum paham dengan materi itu, maka sedapat mungkin Anda menyampaikan, menunda untuk tidak berbincang-bincang ya. Tidak bertanya kepada teman di samping. Ini bertanya, ini bahasanya halus luar biasa. Tidak bertanya, bukan tidak ngobrol, bukan kalimatnya mengobrol kepada teman di sampingnya itu, enggak. Tapi ini indikasinya di dalamnya juga ada, maksudnya tidak bertanya. Misalkan itu tadi nggak paham dengan materinya tapi tanya kepada teman di sampingnya, bisa jadi itu sesuatu hal yang menurut guru tersebut bisa menjadi sesuatu yang menyinggung perasaan beliau. Loh, anak ini kok tanyanya ke temannya gitu, kok tidak tanya ke saya, atau ada sesuatu apa yang sedang mereka bisik-bisikkan. Tentunya kalau misalkan Anda sedang ngomong di depan forum, terus ada beberapa orang yang bisik-bisik, tentunya hati Anda akan merasa ada sesuatu yang aneh ya, ada sesuatu apa yang mereka bicarakan begitu. Terus tidak tersenyum ketika berbicara kepada guru. Nah, ini ya tetap dilakukan adab ini ya, tidak secara terang-terangan menunjukkan perbedaan pendapat dengan guru. Saya tidak sependapat dengan pendapat panjenengan Pak Bu gitu. Kalaupun memang berbeda pendapat, sampaikan tetap dengan cara yang baik, dengan cara yang halus begitu. Jangan ngomong saya memang berbeda dengan Anda. Jangan. Tetap lakukan hal yang halus, ikuti kaidah, ikuti adab yang ada. Jadi sehingga berbeda pun saya kira kalau menyampaikan dengan cara yang sangat bijak, yang sangat baik, guru Anda atau siapapun itu yang berbeda dengan Anda akan tetap juga bisa menerima begitu. Apalagi dengan guru-guru atau dengan orang yang atau misalkan nanti kalau kalian sudah menjadi mahasiswa gitu ya, biasanya mahasiswa sudah agak over gitu ya, jadi nggak sependapat dengan dosennya, dengan gurunya, tuh langsung di depan itu beliau sedang menyampaikan sesuatu langsung dipotong. Nah, termasuk memotong pembicaraan atau memotong penjelasan itu ya kurang beradab, kurang baik begitu ya.
Ini tersenyum aja nggak boleh gitu, apalagi melotot dan seterusnya. Tidak terang-terangan menunjukkan perbedaan. Tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Nah, ini bisa dibayangkan kalau Anda ada anak atau ada siswa yang jahil kepada gurunya menarik pakaian, ini betapa tidak punya etika ya, tidak punya tata krama begitu. Saya yakin semua dari kita akan merasa terusik ketika berdiri kok langsung dihinggap ditarik begitu ya. Tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Nah, misalkan sama-sama pulang begitu ya, sama-sama pulang atau dari parkiran sepeda atau kendaraan seret, terus di depan sana misalnya di gerbang sana guru Anda masih nunggu lalu lintas sampai sepi misalnya gitu ya, artinya masih tetap ada di gerbang, terus Anda juga ada di sampingnya, terus diajak ngobrol ya kurang beretika begitu ya. Jadi kalaupun ada yang mau disampaikan itu barangkali mungkin bisa kalian turun dari sepeda dulu terus baru menyampaikan, Pak ngapunten Pak Bu, saya ada sesuatu yang sangat penting dan saya tanyakan, menopo kerso untuk menjawab hari ini atau sekarang begitu ya, sehingga tetap bahasanya tetap kita gunakan bahasa yang halus. Terus tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. Nah, guru Anda sudah kelihatan capek gitu ya, misalkan di ruang guru sana sambil misalkan agak-agak sandaran di kursinya gitu, terus Anda tetap datang gitu. Coba bayangkan ketika hal seperti itu terjadi pada diri Anda, pada diri kalian. Tentunya kalian juga tidak akan merasa tidak nyaman juga begitu ya. Sudah merasa capek ini ya, capek ini. Terus kita datang aja terus serta-merta saya mengajukan pertanyaan 5 kepada Bapak dan Ibu guru, misalkan seperti itu. Jangan. Karena itu bagian dari adabnya seorang murid kepada guru gitu ya. Nah, ini keterangannya ada di bawah ini. Ini juga ada, kalau di poin tadi ada 10 ya. Jangan sampai bertanya saat sang guru dalam keadaan repot atau terlihat lelah atau letih ya. Ada guru bawa banyak dokumen atau banyak arsip atau data begitu ya. Orangnya sampai kok ya ditanya Pak, saya mau bertanya tentang beberapa hal. Ayo, guru Anda tentunya akan merasa terusik loh. Anak ini apa nggak tahu saya ini bawa barang berat, mestinya pangapunten Pak, saya bantu untuk membawakan ini. Nah, itu lebih bagus itu kalau seperti itu ya. Jadi Imam Al-Ghazali memberikan clue, memberikan kata kunci kalau adab dengan, saya ulang ya, dengan anak kepada orang tua itu ada 7 tadi yang divideokan juga. Ini ada murid yang adab seorang murid kepada guru itu ada dirinya ada 10 gitu ya. Baik, dalilnya laisa minna man lam yarham shaghirana wa yujilla kabirana wa yafi lima imina ya. Jadi bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menyayangi muda dan tidak mengerti hak ulama kami atau hak para alim gitu ya. Ini hadis ada juga yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, seharusnya murid berpegangan kepada petunjuk gurunya, tunduk patuh sama dengan kepatuhan kita kepada ayah bunda, patuh pada perintahnya, terus larangannya juga dihindari dan contoh-contohnya, sehingga seperti mayat di tangan orang yang memandikan, yang membolak-balikkan sesuka hati. Ini diibaratkan kalau menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang murid terhadap guru itu bisa diibaratkan seperti seorang mayat. Mayat kan sudah tidak punya keinginan, tidak punya kehendak untuk melakukan pergerakan apapun. Yang pergerakannya itu ya tergantung yang mereka yang memandikan begitu. Artinya selagi memang guru-guru kita adalah orang-orang yang bisa mengantarkan kita kepada
lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah, maka sedapat mungkin harus kita ikuti gitu ya, apa yang menjadi contoh beliau, apa yang menjadi perintah beliau, baik kita laksanakan. Larangan berarti ya kita hindari atau kita tinggal jauh-jauh begitu ya. Jadi yang terakhir adalah adab berteman. Ini kembali lagi ke Imam Al-Ghazali, ada 9 adab ya. Menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Nah, meskipun kita punya masalah, punya sesuatu yang terasa pelik untuk disampaikan, tetap kita coba mengeluarkan atau kita senyum lah. Berarti menjadi bagian kita menunjukkan rasa gembira ketika bertemu, mendahului mengucap salam. Nah, ini yang sepertinya hari ini agak bergeser itu. Salam kita itu dirubah dengan sapaan yang hari ini lebih tren. Halo coy dan seterusnya. Padahal agama kita atau para ulama kita mencontohkan ya ucapkan salam. Salam seperti apa ucapannya? Jangan sampai diperpendek seperti askum nggak ada kaidahnya, itu nggak ada artinya. Apa artinya askum? Mungkin kalau dalam yang dimaksud dalam bahasa tulis yang ada di sosial media mungkin masih meskipun sebenarnya kalau assalamualaikum ya tetap assalamualaikum gitu saja begitu, karena di situ ada mengandung ucapan baik dan ada untaian doa di dalamnya, di dalam salam kita itu. Terus bersikap ramah, melapangkan tempat ketika duduk bersama, jadi buru-buru menyiapkan tempat duduknya dan seterusnya. Turut menemani saat teman berdiri, jadi kalau teman berdiri sedapat mungkin sekiranya memang biar terjadi suasana yang komunikatif terus harmonis, maka kita juga ikut berdiri. Memperhatikan saat teman berbicara. Nah, ini biasanya kalau ada teman bicara, teman sedang curhat, apa yang direspon, dia asik. Kalian masih asik dengan gadget, dengan HP kalian sendiri-sendiri. Itu ya tidak termasuk dari adab yang baik. Jadi ada temannya sedang menyampaikan sesuatu, kamu juga asik dengan HP-nya. Saya yakin kalau suatu ketika Anda dibegitu kena orang juga Anda merasa tidak nyaman juga begitu ya. Tinggal 6 menit. Tidak mendebat ketika sedang berbicara. Jadi kalau ada perbedaan pendapat sekali lagi ingin menyampaikan atau misalkan menanggapi, maka tunggulah sampai teman Anda itu selesai ngomong. Misalkan sudah ini, kamu sudah selesai ngomong, oh belum, silakan lanjutkan, begitu. Jadi kalau sudah selesai ngomongnya ini sudah, sepertinya saya punya beda pendapat dengan kamu, seperti ini. Jangan terbiasa untuk memotong pembicaraan. Bisa jadi ketika kita memotong pembicaraan tadi, nah pas ketika itu ada sesuatu yang memang penting dan itu inti dari pembicaraan, dari sesuatu yang akan disampaikan oleh teman kepada Anda. Gara-gara terpotong maka hilanglah sudah, atau nggak jadilah sudah apa yang disampaikan. Bisa jadi seperti ini, aku sedurung ngomong hal pentingnya, hal intinya, tapi koncoku wis duwe ide, duwe pendapat seperti ini. Sudahlah, berarti kayaknya nggak sama saya dengan dia. Sudahlah, nggak saya sampaikan. Jangan seperti itu ya. Menceritakan hal-hal yang baik, yang buruk pun jangan. Sebisa mungkin kalau hal-hal misalkan apalagi mohon maaf dosa yang ada hubungannya kita dengan Allah, jangan juga dengan pedenya kita menyampaikan kepada teman. Apa bangganya, manfaatnya ketika kita menyampaikan seperti itu? Jangan. Jadi tetap itu menjadi rahasia Anda dengan Allah. Kita aja ya.
tidak memotong pembicaraannya, sama dengan ini tadi, tidak mendebatnya, dan memanggilnya dengan nama yang disenangi. Nama yang disenangi hari ini tuh banyak sekali panggilan-panggilan ya, nama panggilan atau nickname atau ya cari panggilan yang memang baik gitu ya. Kalau misalkan ada bahasa mojosariannya adalah wadanani sopo gitu ya, wadan sing apik ae, aja sing elek. Ya kalau nggak pingin make yang model nickname atau sebutan-sebutan seperti itu, maka ya panggil namanya saja begitu. Jangan dipelesetkan, jangan dirubah, karena salah satu unsur yang ada di balik nama yang diberikan oleh orang tuanya kepada dia itu adalah bagian dari doa orang tuanya agar anaknya menjadi apa yang tercermin dalam atau yang terkandung dalam makna atau dalam arti namanya tersebut gitu ya. Anda juga akan merasa nggak nyaman ketika ada teman Anda yang memberikan sebutan kepada Anda dan maknanya atau dan artinya itu jelek banget misalkan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi rinciannya bisa juga dibaca lebih lanjut lagi, itu dari yang 9 poin terhadap adab seorang teman ya, seorang teman kepada temannya menurut Imam Al-Ghazali. Jadi jika hal ke-9 ini diterapkan, insya Allah ada persahabatan yang memang benar-benar persahabatan yang luar biasa, persahabatan yang mengarahkan Anda nanti bisa sampai kepada usul ya, kepada kedekatan kepada Allah, kepada Rasulullah. Jadi sedapat mungkin mulai hari ini cari teman-teman misalkan di luar sana gitu ya, selain teman-teman yang ada di MAN1 ini, misalkan cari teman yang lain yang barangkali mungkin dari sekolah-sekolah umum yang lain yang memang punya adab atau punya kesamaan cara pandang dan seterusnya gitu ya, sehingga dari pertemanan Anda itu ada satu hal yang mengantarkan Anda untuk lebih dekat kepada Allah, lebih dekat, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin baik dengan orang tua, semakin baik dengan guru, seperti itu. Jangan sebaliknya begitu ya, karena sekali lagi dengan siapa kita berteman itu menjadi tolok ukur ya, kedepannya kita nanti akan seperti apa. Kalau kita ingin menjadi orang-orang baik, belajar menjadi orang-orang baik, maka sedapat mungkin menggait atau punya teman yang baik begitu. Teman baik diantaranya yang memahami adab bagaimana dalam berteman seperti itu yang disampaikan, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Dan ini saya kira kalau dikembangkan lebih luas lagi ya, mungkin tidak hanya 9 poin tapi lebih luas begitu ya, bisa lebih dari 9, tapi paling tidak 9 hal ini adalah sesuatu yang mungkin krusial atau yang lebih esensi atau lebih inti gitu ya, sehingga untuk yang lainnya bisa dikembangkan sendiri gitu. Baik, sudah jam 8. Untuk dalilnya adalah ini surat Al-Zukhruf ya. Pada hari kiamat kelak orang yang bersahabat saling bermusuhan di antara satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini orang-orang yang bersahabat saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Berarti di sini bisa jadi ya kita salah memilih teman tadi, sehingga saling menjatuhkan, saling meminta keadilan kepada Allah dan seterusnya. Maka berhati-hatilah kalian atau siapapun di antara kita ini dalam mencari teman gitu ya. Carilah teman-teman yang memang bisa mengajak atau mengantar kita sekali lagi iman kita bertambah, kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran terutama juga semakin bertambah gitu ya. Baik, terima kasih anak-anak. Ini sudah lewat dari jam 8 lebih 1.
eh, materi yang kita bahas hari ini saya kira cukup. Untuk hal yang lain bisa nanti kita diskusikan lagi, bisa nanti kita bicarakan lagi di lain waktu atau di lain forum gitu ya. Yang jelas ada 3 hal tadi ya, ada seorang anak kepada orang tua, seorang murid kepada guru, seorang yang berteman dengan teman yang lainnya gitu ya. Ingat ada satu tagihan lagi, yaitu tugas membuat video yang berkelompok, 3 kelompok. Jadi silakan tentukan sendiri atau dibagi oleh pengurus kelas 3 orang atau maksimal 4 orang gitu ya. Yang intinya isinya memvideokan atau mensimulasikan atau mendramatisasi, membuat drama tentang adab seorang anak kepada orang tuanya sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi bagian atau menjadi hasil atau dampak baik dari apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.